Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ananda Permatasari Maha dari kelas 6 SIA 8. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dan sedikit penjelasan mengenai pembuatan project Android. Di sini saya membuat project yaitu aplikasi menghitung luas persegi panjang. Di sini saya menggunakan aplikasi Eclipse versi Indigo. Banyak jenis Eclipse, itu tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Mari langsung saja kita mulai. Yang pertama, klik atau buka aplikasi Eclipse-nya. Tunggu agak sedikit lama. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan interface. Kemudian klik di bagian menu bar, pilih file, kemudian new, lalu Android project, karena kita akan membuat project Android. Nah, setelah itu akan muncul tampilan interface create Android project. Project namanya kita buat app hitung luas. Nah, ketiga ini pilih create new project in workspace karena kita akan membuat project baru. Fungsi create project from exciting source ini tuh untuk membuka folder yang sebelumnya kita buat, terus akan kita buka lagi. Kemudian create project from exciting sample itu project yang udah ada dari aplikasinya. Jadi kita pilih create new project in workspace. Kemudian di bagian use default location, hilangkan centangnya, kemudian pilih lokasi penyimpanan. Di sini saya akan disimpan di picture. Kita buat foldernya app hitung luas. Klik OK, kemudian next. Nah, setelah itu akan muncul tampilan target platform Android-nya, yaitu di sini saya pilih Android 2.2, kemudian klik next. Lalu akan muncul tampilan interface application info. Di sini untuk mengisi atau memberikan informasi mengenai aplikasi tersebut. Di application name-nya saya bikin application name. Di application name-nya saya buat app hitung luas, dan di package name-nya saya buat com.tt luas. Dan di create activity-nya saya buat hitung luas saja, dan minimum SDK-nya 8, lalu finish. Ini dia. Udah jadi. Nah, ini dia. Udah jadi. Kemudian jika kita ingin mendesain Android-nya atau layout-nya, pilih folder res, kemudian layout, lalu pilih main XML. Tunggu, dia agak sedikit lama. Nah, maka akan tampilnya seperti ini. Kita perbesar biar lebih jelas. Di sini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita desain ya. Di sini saya desain. Bentar, saya desain. Saya mintakan teks punya 2 kali. Lalu edit teksnya yaitu number dengan tipe desimal. Kemudian edit teks lagi. Lalu untuk buttonnya saya pilih linear layout horizontal karena dia ada 3 button. Kemudian saya ini dulu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tunggu, di bawahnya saya tambahi, saya bikin tuh nama saya relatif. Nah, kemudian untuk mengganti namanya semua ini bisa kita klik, misalnya kita klik text view terus pilih properties. Nah, di sini bisa kita ubah. Kemudian juga bisa di main XML. Nih, kita ubah semua juga bisa di sini. Tergantung kalian ingin yang mana.
Saya coba yang dari sini dulu. Ini kita ganti luas, persegi, panjang. Yang ini nilai panjang, dan yang ini nilai lebar, kemudian hasil, lalu di button kita ganti hitung. Ini hitung, ini clear, ini exit. Kemudian yang bawah saya bikin namanya di sini ada by nama saya, by Ananda Permata Sarimaha. Ini kita ganti jadi button aja biar saya letak di bagian bawah. Nah seperti ini dia berubah kan nilainya, namanya. Ini juga yang bagian bawah. Kemudian untuk luas persegi panjang akan saya letakkan di tengah dan jaraknya agak jauh dari teks nilai panjang. Paddingnya kita ganti 10 dp. Lalu layout width-nya match. Nih match, kita pilih match parent. Kemudian gravity-nya nih kita buat center, kita pilih aja, klik ini nih center horizontal, klik OK. Nah otomatis di tengah. Kemudian tipenya, tipe teksnya, style teksnya pilih aja bold. Ini jadi ke saya bold, italic. Di sini saya pilih bold saja. Nah bold. Dan ukurannya text size-nya 20 dp. Nah sudah besar. Di main XML pun juga dia otomatis terjadi. Nih yang kita buat tadi. Ini dia. Kalau menurut saya lebih enakan diisi di sini, jadi kalian tidak perlu mikir apa sih, entah salah tulis atau apa gitu. Kemudian di ini ID-nya saya ganti menjadi EDT panjang dan ini EDT lebar. Dan ini EDT hasil. Kemudian yang hitung kita buat BTN hitung. Yang clear juga BTN clear. Ini BTN exit. Terserah kalian mau buat ada BTN-nya atau exit aja boleh. Itu tergantung kalian, dan kalian juga harus ingat apa yang kalian buat. Kemudian ukurannya biar dia sama rata antara tiga ini, kita buat width-nya 80 dp. 80 dp. Nah, sama dia, sama rata. Kemudian biar ini lebih jelas untuk menginputnya, kita buat dia hint. Hint itu seperti ini. Bentar saya contohkan. Nah, seperti ini. Biar dia lebih bagus. Nah, seperti ini.
jadi dia semua. Biar lebih rapi aja ya, saya giniin. Kita save. Kan sudah jadi nih desainnya. Terus jika kita ingin mengisi codingnya, pilih folder src, terus hitung luas ini active. Nah, ini abaikan atau dihapus juga bisa. Kok saya iniin, terus kita ketik edit text, edt panjang, edt lebar, edt hasil, button, btn hitung, btn clear, btn exit. Mengapa dia edit text dan button dia bergerigi merah? Karena import yang Android ini tidak ada. Terus untuk ngisinya dia klik aja di kursornya, kursornya letakkan di gerigi merah. Bisa juga diketik seperti ini. Misalnya terus edit text. Nah, tidak ada bergerigi lagi. Tapi kalau misalnya kalian males untuk mengetiknya, letakkan aja kursornya di gerigi-geriginya, lalu pilih import nih, otomatis dia akan muncul seperti itu. Fungsi dari import Android app itu yaitu untuk memanggil activity yang ada pada saat pembuatan Android. Terus import Android OS bundle ini fungsinya untuk memasukkan dan memanggil data yang akan kita isi nanti. Kemudian import Android widget button fungsinya untuk menampilkan sebuah widget pada program Android. Begitu juga dengan edit text. Kemudian ini kita isi edt panjang, button, find view by id, rttid, edt panjang, edt lebar, button, find view by id, rtt edt lebar, edt hasil, button, find view by id, rttid, edt hasil. Kemudian btn hitung. Oh, maaf, kok button ini edit text, pantas dia bagi maaf. Edit text. Yang ini baru button, kebalik saya. Button, find view by id, btn hitung, btn clear, button, find view by id, btn clear, yang terakhir btn exit,
button find view by ID rttid btn exit. Nah, seperti ini. Saya akan menjelaskan fungsi dari find view by ID ini. Fungsinya itu untuk mencari sebuah resource menggunakan ID dan untuk memilih komponen yang ada di layout untuk dijadikan objek pada Android. Intinya, kesimpulannya itu untuk mengakses resource yang memiliki ID BTN maupun EDT pada layout yang disediakan oleh namespace pada project yang secara default dialiaskan dengan R ini. Seperti itu. Maka dia dibuat kodenya seperti edit panjang sama dengan edit text find view by ID. Jika V-nya kecil dia tidak bisa, dia harus besar, kecuali yang find. Kemudian kita masuk ke coding untuk mengklik BTN atau button hitung, clear dan exit. BTN seperti ini, BTN hitung, set one click listener, new one click listener, ini juga ini kenapa bergerigi sama halnya seperti yang di atas, yang tadi di sini. Ini kita buat aja nih, pilih import. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis. Terus ini kan masih bergerigi. Kita klik add unimplemented methodnya. Nah, seperti ini. Ini fungsi yang kita masukkan yaitu string p sama dengan edt panjang get text to string, terus string L edt lebar get text to string. Nah, fungsi string ini tuh variabel, tipenya string, dan ini tuh PL ini variabelnya. Kemudian double panjang sama dengan double parse double p, karena tadi kan dia variabelnya p, jadi kita buat p. Samanya kayak double lebar double parse double L, karena tadi dia L kan variabelnya. Kemudian kita masuk ke rumusnya, yaitu hitung sama dengan panjang kali lebar. Karena kan cara mencari luas persegi panjang kan dia panjang kali lebar, jadi kita buat panjang kali lebar. Kemudian di edit text-nya kita panggil biar dia menghasilkan muncul hasilnya dengan cara ini edit hasil set text. Kemudian hitung. Nah, ini kenapa dia hitungnya ini, karena double-nya belum kita masukin double hitungnya. Nih. Nah, seperti ini. Ini untuk BTN hitung. Kemudian kita masuk ke BTN
clear. Set one click listener new. Tunggu saya perbaiki. New one click listener. Ini kita buat titik koma biar dia enggak error. Nih sama kayak yang tadi. Fungsi ini tuh untuk memanggil public void dari yang akan kita klik seperti ini. Nah, sama kayak yang atas. Terus ini kan kita akan mengosongkan btn clear, kan fungsinya untuk menghilangkan atau menghapus atau mengosongkan edit text dari panjang, lebar, dan hasil. Jadi fungsinya seperti ini, edit panjang, set text, kosong, seperti itu. Sama juga yang lebar, set text, edit hasil, set text. Nah, seperti ini untuk mengcoding dari btn clear. Kemudian btn exit, set one click listener new one click listener. Nah, kita kasih titik koma yang ini, kita panggil, kemudian finish. Kita rapikan biar agak sedikit rapi. Nah, ini codingnya. btn hitung untuk menghitung nilai dari panjang dan nilai lebar. Ini fungsinya. Maksudnya ini coding atau cara untuk menghasilkannya. Kemudian btn clear untuk menghapus, mengosongkan isi dari edt panjang, lebar, dan hasilnya. Dan btn exit itu untuk keluar dari aplikasi atau program tersebut. Dia tidak panjang-panjang, dia klik finish saja, seperti itu. Kemudian kita save. Dan untuk menjalankannya, kita terlebih dahulu jalankan Android Virtual Device Manager-nya dengan cara klik menu bar window, pilih AVD Manager. Nah, ini Android Virtual Device yang sudah saya buat. Jika kalian belum ada, saya akan memberikan caranya itu dengan cara klik new. Name-nya misalnya AP, kita namanya misalnya aja ya, Android app. Kemudian targetnya Android 22, dan di bagian skin di built-in-nya pilih HVGA, klik. Nah, otomatis ini yang virtual device yang kita buat, tapi di sini saya sudah ada itu My Android, kemudian klik start untuk menjalankannya. Dalam menjalankan virtual device manager, dia sedikit lama. Jadi saat kalian lagi mengerjakan, terlebih dahulu jalankan dulu virtual device agar kalian tidak menunggu terlalu lama. Ini dalam menjalankan sekitar beberapa menit lah. Jadi sambil kalian mengerjakan kan bisa dijalankan terlebih dahulu, jadi nggak terlalu menunggu lama. Di sini saya mengerjakan dulu baru saya jalankan, jadi sedikit lama ya. Ntar lagi kita jalankan. Dan saya akan menjelaskan sedikit
aplikasi Eclipse itu kan banyak versinya. Setelah saya versi Indigo, versi berapa ya? Versi apa namanya? Pokoknya banyak. Tapi itu tergantung kalian mau pakai mana. Intinya kan itu harus tahu fungsi-fungsi dari coding-codingnya untuk apa. Jadi kan tahu dan saat kalian mengisi ID dari misalnya button, kalian harus ingat namanya apa, jangan sampai salah. Kadang dia kalau misalnya salah dia akan bergerigi gitu. Nah, seperti ini. Udah kita jalankan, maka kita jalankan. Dengan cara klik kanan, pilih Run As, lalu pilih Android Application. Nah, ini lagi. Di bagian sini lagi menjalankan. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sejenak, beberapa menit. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya input nilai panjang saya inputkan, misal panjangnya 20,5 atau 20 saja bisa. Lebarnya sekitar 10. Lalu hasilnya hitung 200. Nah, inilah fungsi clear untuk menghapus. Exit untuk keluar dari program tersebut. Jika kalian ingin menjalankan lagi, pilih aja di sini menu dan app hitung luas nih. Nah, ini saya ganti ya 22,5 dan 12,5. Hitung, clear, dan selesai. Exit. Nah, seperti itulah cara membuat aplikasi menghitung luas persegi panjang versi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu lagi.